kan basis pengetahuan tentang agama gitu ya, misalkan meliput tentang, apa ya, kasus ketika meliput sebuah, apa namanya, kasus di pengadilan gitu ya, sebuah sidang di pengadilan, itu bisa memengaruhi ketika teman-teman nulis. Karena teman-teman lebih mengaruh belakang kesan kuat di ngambil. Nah, ini kan apa sih dianggap biologi pengiklan istilahnya kan warta. Jadi kasus media pasti akan kasus ini kan lintas negara yang besar dan, mempengaruhi, apa, penghasilan negara juga gitu. Nah, ketika ada media yang mau memberitakan ini, itu tuh nggak bisa harus benar-benar dipikirkan secara matang, terutama dari sudut, hukumnya. Nanti misalkan, ya terutama kayak misalkan CNN atau Bang di kalau mau menurunkan sebuah, laporan khusus gitu ya, misalkan tentang sawit, itu pasti akan ada, divisi legal, divisi hukum yang mereview dulu berita-berita itu, kira-kira jika ada tuntutan hukum, gimana sih menanganinya. Nah, itu bisa memengaruhi, media menurunkan berita itu, antara, ya udah deh nggak usah nulis sama sekali, atau kita cari aman-amannya aja, nulisnya yang sini, walaupun kita punya bukti ini, tapi karena buktinya nggak kuat, jadi di jangan di jangan di taruh dulu di liputan karena ini bisa berbahaya. Nah itu atau ya itu tadi, mungkin dia ngiklan di medianya gitu. Jadi, jangan deh daripada nanti dia nggak ngiklan lagi, jadi ya udahlah nggak usah ditulislah berita-berita, yang cenderung negatif tentang perusahaan itu dan itu, eee, beberapa kali terjadi sih, seperti itu. Kemudian penguasa sama pemerintah jelas ya, terutama waktu zamannya, Orde Baru. Teman-teman nggak mengalami itu, tapi, saya yang kena buntut-buntutnya Orde Baru, masa Orde Baru itu berasa banget bahwa, kita media nggak bisa menulis macam-macam tentang, Soeharto, tentang Golkar, tentang, keluarga cendana gitu. Kalau enggak ya antara, medianya dituntut ke pengadilan, atau tiba-tiba hilang, atau ada aja gitu, Tempo itu termasuk yang berkali-kali, 3 kali atau 4 kali gitu sampai ke, pengadilan. Karena ya itu menyinggung, pemerintah, menyinggung, kroni-kroninya Soeharto gitu. Jadi bisa dihitung dengan jari orang-orang yang media-media yang berani kritis ke, pemerintah waktu itu. Kemudian ideologi media, tadi yang udah sempat saya singgung ya, kalau Republika mungkin kalau menulis tentang isu-isu yang terkait agama atau, komunitas Islam mungkin akan berbeda dengan media yang, sekuler gitu atau yang tidak berbasis agama. Itu pasti kayak misalkan, Hidayah gitu ya, itu pasti akan beda dengan media mainstream seperti Kompas atau Sindonews dalam meliput sebuah, peristiwa. Nah, ini cara media melakukan framing. Jadi, ada seleksi isu atau agenda setting. Jadi, kalau dulu di koran, halaman satu paling atas itu namanya headline. Headline itu adalah berita-berita yang dianggap penting pada, eee, hari sebelumnya. Jadi misalkan, terbit hari Senin ya, berarti yang akan jadi headline halaman satu paling atas itu adalah peristiwa paling penting yang terjadi di hari Minggu, itu. Nilai nilai pentingnya, nilai urgensinya untuk diketahui oleh, pembaca itu sangat tinggi, paling tinggi di headline. Kemudian semakin dalam ke halaman 3 misalkan atau ke halaman 10, cuman di pojokan, di bawah, di pojok, cuman misalkan berapa paragraf kecil. Nah itu, nggak dianggap tidak dianggap terlalu penting untuk tidak dianggap terlalu penting oleh media untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi ibaratnya, ini beritanya kayaknya nggak menarik nih atau nggak perlulah masyarakat, tahu ini banget gitu. Taruh aja di pojokan kecil, bikin aja 5 paragraf doang gitu. Beda dengan kalau ditempatkan di HL
halaman satu paling atas itu dianggap penting, dianggap orang-orang harus tahu nih berita ini gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sering lihat iseng-iseng lihat koran gitu, itu bisa beda-beda. Kalau teman-teman perhatikan misalkan nanti mungkin hari Senin ya, karena biasanya hari Sabtu Minggu tuh, berita HL cenderung feature, cenderung timeless gitu, berita yang bukan berita hard news yang benar-benar terjadi pada hari itu. Tapi kalau hari Senin, biasanya itu, berita yang dianggap penting, dan itu bisa beda-beda eee, tiap koran, tiap media. Koran Sindo halaman satu paling atas itu bisa beda dengan Kompas, Kompas pun bisa beda dengan Tempo, bisa beda dengan Media Indonesia, bisa beda dengan, eee Pos Kota. Nah itu, kalau teman-teman mau melihat apa sih isu yang dianggap penting oleh sebuah media, terutama koran ya, lihat aja itu, halaman satu paling atas HL-nya itu apa. Kalau misalkan saya ingat dulu di Kompas hari kerja gitu ya, bukan Sabtu Minggu, mereka menulis tentang, kekurangan gizi di Papua kalau nggak salah. Pokoknya daerah daerah timur atau daerah Papua. Itu hanya satu-satunya Kompas yang, menempatkan itu sebagai halaman satu, berita halaman satu paling atas headline. Sementara media lain nggak ada yang menulis itu. Nah itu gimana seleksi isu, bagaimana media memframing bahwa ini loh kondisi kelaparan di apa namanya di Papua nih penting untuk diketahui gitu. Sementara media yang lain mungkin nganggap di Papua jauh lebih penting misalkan isu politik apa presiden pemilu 2024 itu yang dianggap penting. Nah itu yang membing, me, me, apa, me, membentuk opini kita juga bahwa oh iya pemilu lebih penting daripada isu di Papua gitu. Kemudian yang berikutnya pemilihan angle dan judul sama kalau teman-teman teliti ya baca angle-angle berita atau judul-judul terutama di online itu pasti kan macam-macam ya dan itu dari judulnya aja udah menggiring kita ke mikir ke sini, mikir ke A, sementara yang satu mikir ke B gitu. Ini nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian pemilihan narasumber juga hmm, biasanya kalau media tuh sudah pasti harus milih narasumber yang kompeten ya. Hmm, jadi kalau misalkan ngomongin soal hukum ya yang diwawancarai ahli hukum. Nah ahli hukumnya ini juga bisa ada tingkatannya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang hukum tata negara, ya yang diwawancara harus ahli tata negara, bukan misalkan pengacara gitu. Walaupun sama-sama orang hukum, ada bedanya gitu. Ahli tata negara juga balik lagi setiap orang punya ideologi dan preferensinya masing-masing. Jadi tergantung nih mau wawancara yang preferensinya atau ideologinya kemana. Kayak misalkan politikus deh, misalkan ada kasus Formula E gitu. Kita mau bikin berita yang gue mau bikin berita yang mendukung Formula E kita nggak mungkin wawancara PSI, politikus PSI karena PSI udah pasti kontra gitu. Gue nggak mau nulis yang kontra-kontra, gue maunya nulis yang pokoknya mendukung Formula E. Ya udah, wawancara politikus yang partainya mendukung Anies Baswedan gitu. Jangan kita mau nulis mendukung Formula E tapi yang diwawancara orang-orang PSI dan PDIP itu salah milih narasumbernya, gagal membentuk framingnya gitu. Diksi juga diksi yang kayak kemarin saya sempat ngomong juga ya bahwa di bahasa Indonesia tuh ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita misalkan bilang taruhlah diksi antara janda dengan orang tua tunggal atau ibu tunggal itu kan rasanya beda ya. Janda tuh kesannya konotasinya selama ini perempuan penggoda apalah gitu kalau biasa di sinetron-sinetron gitu kan image-nya nggak terlalu bagus. Sementara kalau kita pakai orang tua tunggal atau ibu tunggal itu lebih 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 positif konotasinya dibanding janda gitu. Penempatan dan frekuensi berita itu tadi sama aja ya. Kalau frekuensi berita lebih ke online sih. Jadi seberapa sering sih berita itu muncul terus kayak kemarin beritanya anaknya Pak Emil ya yang di Swiss
itu kan ada mulu. Jadi ketika kita misalkan ngelihat di media sosial gitu, kok berita ini ada mulu di Detik gitu misalkan, di-update terus. Nah berarti, Detik ingin mengesankan bahwa ini berita yang penting dan orang-orang mesti tahu gitu, dibanding yang beritanya dalam sehari cuma satu aja, jadi ya istilahnya cuman ya asal ada aja beritanya, gitu. Eee, Masih banyak ya? Oke, ini perangkat framing-nya, ketika menulis ya teman-teman, jadi judul dan lead-nya harus dibentuk sedemikian rupa, gambar dan infografiknya juga misalkan kita ngomong tentang kerusuhan, demo, sementara gambarnya, mahasiswa lagi makan kan nggak nyambung ya. Kalau kita ngomong kerusuhan ya gambarnya juga harus kerusuhan, kalau, tentang kebakaran ya gambarnya api yang membakar gitu, bukan, gambar yang lain gitu. Narasumber tadi, latar belakang penulisnya ya, kutipan ini jadi, fungsinya untuk mempertegas, tulisan kita. Jadi ketika kita mengutip, berarti kan kita memindahkan omongan langsung orang itu ke tulisan, ke berita kita gitu. Nah itu biasanya lebih efek emosionalnya tuh lebih terasa dibanding kita hanya menulis, bukan mengutip langsung omongannya dia, gitu. Penutup tulisan ya ini maksudnya, biasanya di berita yang feature, nanti teman-teman juga akan belajar kalau nggak salah ya. Nah itu, kalau wartawan tuh biasanya intinya itu ada justru di penutupnya, kalau hard news itu intinya ada di depan, paling atas, paragraf pertama, sementara kalau feature itu, eee, kesimpulannya gitu istilahnya, justru ada di penutup. Ini sebenarnya arahnya penulis nih mau menggambarkan atau cenderung kemana sih dengan cerita itu gitu. Nah itu bisa dilihat di, penutupnya, paragraf-paragraf terakhir, 3 paragraf terakhir gitu. Itu bisa dibaca dari situ gitu. Apakah konotasinya netral, apakah positif atau negatif. Nah ini, karena media tidak netral ya, mereka bisa saja menggiring kita ke sudut tertentu, sudut kiri banget atau sudut kanan banget gitu, yang harus teman-teman atau kita semua sebagai pembaca lakukan ya setiap baca berita jangan percaya 100%, harus meragukan itu, kita harus skeptis. Oke, si media A nulis kayak begini nih, di media B nulisnya kayak gimana sih? Gitu. Jadi, yang kemarin saya juga udah bilang, bacalah dari media-media yang beda, bahkan mungkin yang ideologinya bertentangan. Jadi teman-teman bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Oke, udah selesai. Ada yang mau bertanya? Baik, teman-teman, acara selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dapat on mic dan chat di kolom komentar teman-teman. Dipersilahkan. Halo, izin Ya. masuk moderator. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Alfiani dan Kak Ya, Ita. Alif ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai framing ini sendiri, kalau dari persepsi saya framing media ini merupakan sesuatu yang subjektif ya Kak, karena masing-masing dari penyedia berita itu kan berbeda-beda begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mempersamakan persepsi itu yang harus memframingkan berita yang seperti tadi, halaman 1 hendaknya berita-berita yang aktual yang sedang hot news, sedangkan hal framing ini menurut saya aja sesuatu yang masing-masing orang ini berbeda begitu Kak. Mungkin itu aja dulu Kak. Terima Gimana kasih. pertanyaannya Alif? Maaf kurang jelas. Pertanyaannya, menurut saya framing media itu sesuatu yang subjektif, yang masing-masing orang ini memiliki persepsi yang berbeda. Nah, daripada itu dengan banyak media penyedia berita seperti Republika, Tangsel Pos dan lain sebagainya, bagaimana mereka mempersamakan persepsi yang framing media itu, sedangkan hal itu subjektif dengan memasukkan misalkan berita yang hot news yang sedang aktual dan panas ini
ada di lembar pertama begitu Kak. Oke. Ya, makasih Alif. Bagaimana menyamakan gitu ya, jelas nggak bisa sama karena tadi balik lagi bahwa ideologi tiap media berbeda-beda. Misalkan ada media yang berita apapun dihajar. Jadi kalau teman-teman teman-teman perhatiin ada beberapa media yang seneng banget nulis berita-berita yang cenderung kontroversi, terutama terkait berita-berita misalkan tentang seks gitu ya. Kayak pacar pemain bola ini jadi berita tentang seks itu banyak banget gitu. Nah itu mereka apa aja dimasukin gitu, istilahnya kayak nggak ada panduan moralnya gitu, etika moralnya, etika jurnalistiknya blas gitu, nggak ada gitu. Tapi ada juga media-media lain yang ketika ada berita tertentu nggak boleh. Jadi contohnya gini, kemarin di Sindo News itu ketika anaknya Pak Emil ya belum ditemukan, sempat ada dari divisi lain gitu minta nulis berita tentang tempat wisata di sekitar sungai apa namanya? Kok saya jadi lupa. Ya sungai tempat hilangnya ini ya anaknya Pak Emil ya. Nah itu, saya mau nanya, menurut teman-teman itu gimana? Kalau teman-teman jadi editor gitu ya, jadi redaktur, teman-teman, jadi biasanya nih kalau lagi ada berita seperti itu, apapun yang terkait Pak Emil, apapun yang terkait anaknya Eril ya namanya ya? Iya Kak. Eril, apapun yang terkait Swiss, apapun yang terkait sungainya itu pasti banyak yang baca. Nah, banyak yang baca di online ya, trafficnya itu pasti akan tinggi banget berita-berita tentang itu. Makanya media nulis berita apapun yang terkait itu gitu, dicari-cari. Ada warga lokal yang berhasil menyelamatkan adiknya Eril, itu juga ditulis. Apapun yang itu ditulis, review negatif di Amazon ya apa di mana itu ada di berita juga. Jadi apapun yang terkait itu pasti akan diberitakan karena pasti akan banyak yang baca gitu. Jadi udah hajar aja. Nah, waktu itu di Sindo News ada yang minta nulis tempat-tempat wisata di sekitar sungai tempat Eril hilang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman jadi editor atau redaktur, teman-teman akan meloloskan berita itu apa enggak? Saya mau nanya coba. Mungkin di chat atau ada yang mau ngomong? Oke Kak, saya ya Kak. Itu kalau misalkan saya bilang bahasa kasarnya mungkin aji mumpung ya. Kalau misalkan di media online yang berbasis sosial media, biasanya berita yang mengenai hilangnya anak Pak Ridwan Kamil itu mungkin di halaman 1, terus kita scroll down ke bawah, mungkin berita yang itu bakal muncul, berita yang apa namanya tempat wisata di sekitar Sungai Are itu. Itu mungkin apa namanya saya bilang aji mumpung, selain tentu bakal apa namanya menarik banyak pembaca untuk sekedar mengklik atau melihat atau menambah informasi. Kalau menurut saya apa ya, alangkah baiknya enggak ya Kak. Cuman sampai saat ini di banyak media yang saya lihat hal itu masih tetap terjadi sih Kak. Apa namanya, mungkin penggunaan kata-kata ketika penulisan berita yang itu, yang apa namanya destinasi wisata sekitar Sungai Are, mungkin bisa kita pergunakan bahasa-bahasa yang sebisa mungkin tidak mengaitkan antara kejadian itu. Jadi hanya menjelaskan tentang destinasi wisata yang memang mungkin pemandangannya indah dan lain sebagainya gitu Kak. Tadi kalau kamu memutuskan enggak akan menayangkan, kenapa tadi belum dikasih tahu alasannya? Satu itu mungkin menghargai apa namanya orang yang terkena musibah ya Kak. Gitu sih. Walaupun pada
kejadiannya banyak memang berita yang langsung menyinggungkan begitu. Yang lebih parah maksudnya dalam konotasi yang buat hati sedih dibanding sekedar menawarkan destinasi wisata di sekitar Sungai Are begitu Kak. Oke, iya, jadi, ketika ada yang kasih ide itu ya di Sindo News, itu oleh Pemret nggak boleh dikeluarin dulu, karena ya tadi benar, itu tidak sensitif framing seperti itu, angle berita seperti itu tuh nggak sensitif buat, keluarga yang lagi bersedih gitu, yang lagi berduka. Jadi aneh banget ketika lagi ada berita orang, hilang di sungai situ, terus tiba-tiba kita bikin tulisan tentang destinasi wisata, di daerah situ gitu, destinasi wisata, hotel-hotel, atau apapun itu gitu ya. Jadi ini terkait 2 hal ya, satu framing-nya nggak cocok, kedua, nggak secara etika juga, etika jurnalistik ya, nggak simpatik gitu. Terhadap korban bencana itu ada kan ya, kalau teman-teman baca. Walaupun mungkin enggak langsung ya, tapi bagaimanapun ketika kita baca itu pasti dalam kondisi yang semua orang Indonesia, memperhatikan, Sungai Are ya, terus tiba-tiba ada berita destinasi wisata di Sungai Are, pasti kan yang pertama kali kita kepikiran kan tempat hilangnya Eril kan, nggak mungkin, "Oh si ini dulu teman saya ke sini seneng-seneng," atau si artis siapa dulu ke sini, nggak mungkin. Pasti pertama kali yang terlintas di pikiran kita pasti tempat hilangnya anaknya Eril, karena semua orang lagi membahas itu, semua orang dan semua media lah sedang membahas itu gitu. Jadi, kalau ada berita seperti itu benar-benar, tidak sensitif. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, karena ideologis media beda-beda, jadi nggak mungkin disamakan, karena satu ideologi berbeda, 2 mereka mengejar traffic. Jadi, ya itu kadang-kadang demi traffic apapun, diterobos. Meskipun ada isu yang lebih penting gitu, misalkan, apa gitu, tapi kalau isu itu dianggap tidak seksi dalam arti tidak mendatangkan banyak traffic, ya mau nggak mau karena media udah masuk ke dalam industri media ya, industri itu berarti udah mengejar keuntungan, jadi yang diutamakan adalah traffic-nya, bisa ngedatengin traffic apa enggak. Kalau nggak bisa ngedatengin, ya udah capek-capek nulis, kita nganggep penting juga nggak ada yang baca, ya udah kita nulis yang ngedatengin traffic aja, karena ngedatengin traffic sama dengan datengin iklan, gitu. Jadi, nggak mungkin disamakan tiap media beda, tapi media-media yang ideologinya sama, misalkan Tirto. Tirto tuh mirip-mirip dengan kalau teman-teman tahu ada Project Multatuli, itu media independen, yang bikin mantan orang-orangnya Tirto dan Jakarta Post. Nah, itu mereka istilahnya segolongan tuh. Kalau mau digolong-golongin ya, apa namanya, Tirto sama dengan, Project Multatuli itu. Kalau yang, tengah-tengah mungkin, siapa gitu. Kalau di Indonesia agak sulit ya untuk membuat peta ideologi itu karena, sejauh ini pendapat saya pribadi aja ya, tiap orang mungkin bisa berbeda. Sejauh yang saya amati, ideologinya tuh, maksudnya media di Indonesia nggak punya ideologi, karena yang penting adalah traffic gitu. Tapi kalau di Amerika misalkan, mereka lebih agak kelihatan gitu. Kalau teman-teman tahu Fox Media, itu mereka sangat Republikan. Republikan tuh, partai yang kemarin mengusung Donald Trump. Mereka tuh kumpulan, identiknya dengan orang-orang, konservatif gitu ya, yang di Texas gitu, yang di lebih ke pinggiran gitu. Nah, itu Fox News. Sementara kalau kayak CNN, New York Times, dan lain-lain itu mereka lebih ke, Demokrat, partai yang kemarin mengusung Joe Biden sama, Barack Obama. Mereka biasanya orang-orang perkotaan. Nah, itu jelas tuh, apapun kebijakannya Demokrat misalkan, yang bisa dikritisi pasti bakal dihantam oleh si Fox News ini. Jadi dia tuh jaringan media ya. Fox News tuh jaringan media, ada segala macam, ada TV, ada TV-nya pun banyak, ada
radio, ada segala macam. Nah, itu pasti grupnya mereka akan menyerang kebijakan itu gitu. Itu udah pasti gitu, apapun pasti akan dikorek-korek gitu. Ya kebalikannya juga dengan medianya yang cenderung ke Demokrat. Pasti akan ketika Donald Trump yang menjadi presiden itu pasti akan dikuliti terus gitu, karena ya itu ideologinya jelas gitu. Nah, sementara yang Demokrat ini juga untuk hal-hal tertentu, misalkan politik, misalkan ketika melihat isu Palestina gitu, misalkan mereka bisa jadi sama semua atau ada juga mungkin yang beda gitu. Nah, isu Palestina kan sensitif juga ya. Jadi ada yang berani terang-terangan mendukung bukan mendukung, mengkritisi kebijakan Amerika dan Israel terhadap Palestina, tapi ada juga yang eh, pro kebijakan. Teman-teman mungkin bisa cek kemarin ada jurnalis Shiren yang meninggal, yang bukan meninggal, dia ditembak. Kalau meninggal tuh, nah ini lagi ya, diksi ya teman-teman. Jadi di Amerika, berita-berita di media Amerika ketika jurnalis Shiren ini meninggal, jurnalis Al Jazeera, jadi dia ditembak dalam kondisi ketika itu sebenarnya katanya lagi nggak ada kejadian perang apapun, maksudnya kondisinya lagi santai-santai gitu. Nah, tiba-tiba dia ditembak oleh sniper, si jurnalis Shiren ini namanya. Nah, kemudian berita-berita di Amerika menulisnya dia meninggal, bukan tewas. Nah, teman-teman pasti bisa ngebedain ya diksi. Kalau meninggal tuh ya biasanya karena kondisi yang umum, normal gitu. Tapi kalau tewas itu kan penyebabnya tidak normal gitu ya. Tiba-tiba gitu ketabrak mobil, ketabrak motor, ditembak, jatuh dari pesawat jatuh gitu, itu tewas. Kalau meninggal kan ya karena sakit, itu wajar karena kondisi yang wajar gitu. Nah, beberapa media di Amerika ketika menulis berita Shiren tewas itu mereka menulisnya meninggal, bukan tewas ditembak oleh sniper gitu. Nah, itu bagian dari framing juga bahwa dia meninggal, dia tewas di medan pertempuran gitu, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Beda dengan media-media yang pro Palestina, mereka nulisnya ya tewas ditembak oleh sniper dalam kondisi yang sebenarnya tidak dalam kondisi tembak-tembakan, jadi mereka mengisyaratkan bahwa si Shiren ini memang ditarget untuk ditembak, memang diincar untuk dibunuh gitu, bukan karena tembak-tembakan terus ketembak gitu, bukan. Nah, itu kalau teman-teman mau baca berita-berita di luar itu seperti itu gitu gambarannya. Kalau nggak salah New York Times apa New York Post gitu ya, salah satu yang menulis bahwa si Shiren tuh meninggal, bukan tewas ditembak sniper seperti itu. Jadi ya itu ideologi sih kalau di luar ya, kalau di sini paling sekedar rame. Kalau saya perhatikan kalau di sini lebih ke namanya ada kalau di istilah jurnalistik itu talking journalism. Jadi cuman jadi corong orang-orang aja. Jadi si A ngomong ini nih kayaknya kontroversial, ya udah kita tulis aja. Yang penting rame, yang penting banyak yang baca gitu. Jadi nggak mengkritisi lebih jauh. Jadi sekedar rame-rame aja. Ini teman-teman biasanya kalau di TV gitu ya, acara talk show, biasanya kan rame banget tuh ya, yang waktu itu pernah sampai ada dilempar air pakai cangkir itu apa gitu ya waktu itu. Nah, itu kan rame banget ya, satu orang ngomong ditimpalin ngomong, sementara moderatornya yang seharusnya mengarahkan supaya ada solusi atau kesimpulan, diem aja gitu, sengaja biar ratingnya tinggi, rame, akhirnya yang nonton ikut emosi gitu. Tapi nggak ada hasilnya, cuman ngeladenin si A ngomong ini, si B ngomong ini, dibentrokin udah gitu. Intinya cuman supaya rame aja, tapi nggak ada yang mengkritisi ini sebenarnya kritiknya valid nggak sih? Sementara bantahannya si lawannya ini valid nggak sih? Terus nggak ada nggak ada pembahasan lebih lanjut ke sisi yang lebih ke sisi yang lebih kritis, tapi ya cuman rame aja gitu. Itu sejauh yang saya lihat ya, mungkin teman-teman bisa mungkin teman-teman ada
pandangan lain yang oh enggak kayak gitu sih sekarang ini bisa aja seperti itu. Ini hanya sejauh yang saya lihat aja. Pengalaman tiap orang bisa beda-beda gitu. Eh, Detik ya, Detik ini sumbernya dari mana? Karena kan ini kan berita luar negeri ya. Pasti dia ngambil dari media media luar. Waktu itu saya sempat baca ketika awal-awal baca New York Times atau New York Post gitu, tulisnya died, meninggal, bukan tewas gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat berita-berita di awal-awalnya, mungkin setelah itu ada perubahan atau gimana karena kan semakin gencar ya desakan untuk mengusut itu gitu. Kalau nggak salah investor-investornya Amazon sama Tesla ya atau apa gitu, mereka minta supaya apa namanya bertindaklah ini jangan mendukung karena kan banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang mendukung ngasih duitnya ke Israel gitu. Nah ini mereka si investor-investor ini mempertanyakan itu gitu loh. Apa namanya ini gimana sikap perusahaan terhadap kasus ini. Jadi itu melebar kemana-mana, makanya jadi sensitif banget. Terutama politikus ketika bicara itu mereka bisa kehilangan apa namanya suara ya, bisa juga nambah suara tergantung apa namanya mereka mau wakili siapa juga gitu karena ya sekali lagi di Amerika itu posisinya Israel sangat kuat baik dari sisi politik maupun dari kepentingan bisnisnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini saya ada judul, mungkin teman-teman bisa kasih pendapat. Ini di chat ya. Kira-kira menurut teman-teman ini konotasinya positif, negatif, atau netral? Bisa dilihat di chat ya. Itu judul berita. Ada yang mau kasih komentar? Ayo teman-teman boleh chat di kolom komentar ya atau unmute juga boleh. Silahkan. Saya stop sharing ya. Oke, moderator izin open mic ya. Kalau di sini pendapat saya ada dua, Kak. Tergantung bagaimana si orang ini berada di kubu mana, yang pro pemerintah atau tidak, non pro pemerintah begitu. Kalau misalkan sekelompok orang yang pro pemerintah pasti akan mengatakan ini sesuatu yang tidak baik, yang negatif. Sedangkan kalau misalkan dari kelompok orang yang pro pemerintah dengan terkait kebijakan-kebijakan yang beberapa waktu lalu seperti kenaikan BBM, kemudian dengan kenaikan pajak dan lain sebagainya, mungkin ini sesuatu yang dianggap sebagai sentilan atau kritikan karena basicnya Indonesia ini suatu negara yang demokratis atau semua berhak menyatakan pendapat. Begitu, Kak. Tapi mungkin di sini karena ada anak ya, ada kata-kata anak ini, mungkin beberapa orang diantaranya ini dari kelompok yang pro pemerintah mungkin tidak menganggap serius dan hanya mungkin sambil ketawa-ketawa gitu, Kak. Kalau misalkan pemerintah diajukan pertanyaan seperti itu, kalau kita lihat di media sosial itu cuma ketawa-ketawa aja dan menganggapnya ini hanyalah lelucon anak kecil begitu, Kak. Kalau pendapat kamu sendiri, Liv, ketika membaca itu kecenderungannya kemana? Kalau saya sendiri karena saya bukan anti pemerintah gitu, ini sesuatu yang sah-sah aja gitu, Kak. Sah-sah aja, maksudnya kamu jadi maksudnya baca itu jadi ketawa apa? Maksudnya oh iya nih ngapain aja? Apa gimana gitu? Jadi positif Kan dan nggak ada intel pemerintah kan, jadi ngomong aja santai aja. jadi ini
saya di positif gitu. Ada pertanyaan ini ketika diajukan hasilnya positif dan baik menurut saya, boleh-boleh saja gitu ditanyakan secara langsung atau di halayak ramai begitu Kak. Atau mungkin saya sendiri berani begitu Kak, mengajukan pertanyaan itu. Gitu Kak. Oke, makasih. Ini ada Salmi ya, Salmi Supriyatin. Biasa saja namanya juga anak-anak mau ini enggak, open mic atau ada yang mau open mic? Yang lain jangan alif mulu nih. Nanti cuman seolah-olah pesertanya satu doang. Silakan. Ya, ini Ya, silakan ini ada. Ibu Salmi nih. Iya. Silakan Ibu. Ya. Kalau kita positive thinking, ya namanya juga anak-anak ya wajar aja, biasa aja. Karena namanya anak-anak kan rasa ingin tahunya tinggi, tapi tidak punya maksud yang lain gitu, tidak seperti pikiran orang dewasa. Oh, jadi Ibu melihat judul ini netral aja gitu ya Bu ya? Maksudnya just secara framing si wartawannya itu tidak bermaksud apa-apa atau gimana? Iya, karena itu kan anak-anak ya. Kalau anak-anak kan belum kompleks pemikirannya. Oke. Kalau yang bertanya itu orang dewasa, nah itu bisa aja dia nyinyir atau dia nyindir begitu. Tapi kalau anak-anak kan biasanya dia netral ya, dia hanya kepolosannya saja mungkin gitu. Oke. Terima Jadi kasih. kalau Ibu baca judulnya aja, yaitu ya bukan berita yang bukan kontroversial sih ya, kalau kontroversial terlalu berlebihan. Bukan berita yang mengkritisi atau kayak julid gitu, enggak ya Bu ya? Enggak, karena anak-anak lain kalau orang dewasa. Oke, makasih Ibu Salmi. Ini Aji udah ngasih link beritanya ya. Mungkin teman-teman bisa ya. Tak peduli siapapun yang bertanya, yang paling penting tetaplah substansinya itu kritik yang sifatnya satir menurut saya. Aji mungkin mau bicara open mic karena pandangannya berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Iya, boleh untuk Kak Aji, untuk on mic. Oh oke, sinyal nggak stabil. Iya, kalau kata Aji ini sifatnya satir. Teman-teman mungkin bisa diklik ya, dibaca berita anekdot lucu untuk Fahrul. Berita anekdot lucu untuk mengkritisi kebijakan rezim saat ini dengan cara soft. Bisa dijelasin lebih lanjut? Fahrul mungkin? Open mic? Biar bisa menawarkan sudut pandang yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Iya, makasih teman-teman semua atas kesempatannya. Kalau dari penilaian saya yang saya baca, Udah itu baca beritanya ya? udah Cuma judulnya aja? udah baca tadi. Oke. Udah klik. Ya. Ya itu ya jelas lah itu sindiran untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sampai dengan saat ini kan. Makanya memang hal tersebut hal yang wajar dikeluarkan dan dibuat berita yang seperti tadi. Itu kan tujuannya itu jelas ya mengkritisi dan sekedar bertanya selama ini ngapain aja. Gitu. Dengan segala bentuk kebijakan yang saya pikir nggak perlu dijelaskan lagi, kan sudah banyak sekali yang terjadi baik dari sisi hukum yang sampai hari ini tebang pilih, kemudian yang tidak berkeadilan, ekonomi pun seperti itu. Bahkan kan yang terjadi hari ini kan kayak misalkan isu 3 periode, itu kan bisa menjadi salah satu hal yang mungkin awalnya dijanjikan ketika mungkin masih menjadi gubernur Jakarta nggak akan jadi presiden nih. Tapi kan ya maju juga kan. Itu kan hal-hal tersebut sudah menjadi hal yang saya pikir memang yang wajar, itu sebuah kekritisan dan saya pikir ya penting untuk diketahui oleh rezim saat ini yang akan segera turun atau diturunkan.
Oke. Nah ini ada pendapat yang menarik dari Salmi, tapi saya mau ke Fahrul dulu. Jadi kamu berpendapat seperti itu karena sebelumnya sudah ada latar belakang penilaian kamu sendiri tentang kinerja Jokowi selama ini, gitu ya? Makanya bisa berpendapat Iya, betul. bahwa ini mengkritisi kebijakan rezim dengan cara yang soft satir gitu ya tadi kalau kata si Aji, gitu ya? Iya, betul. Oke. Iya. Nah, oke. Sementara Sami ngomongnya itu kan anak SD yang polos, belum ngerti politik, satir, dan lain-lain. Nah, saya minta teman-teman, kita bukan lihat dari anak SD-nya, tapi bagaimana wartawannya itu menulis beritanya. Jadi, bagaimana ketika ada anak SD, tanya tadi saya bilang gitu, ini ada sebuah peristiwa nih, anak SD nanya, Pak, ngapain aja? Itu adalah pertanyaan yang netral, itu peristiwanya netral. Tapi bagaimana media membingkai itu dalam tulisannya, dalam beritanya. Nah, itu yang bisa menggiring pembaca. Jadi, sekali lagi, peristiwanya netral, tapi bagaimana si wartawannya membingkai itu, memframing peristiwa itu ke dalam sebuah berita. Kalau saya pribadi, saya baca dulu tanggapan Ramadan, oke? Berbicara point of view, framing dalam hal ini menurut saya itu adalah biasa saja karena anak-anak bertanya. Oke, berarti ini dari poin anak-anaknya juga ya. Terlebih kalau pertanyaan itu diajukan kepada wakil presiden yang sekarang menjabat. Oke, framing menggiring ini apa ya? Menggiring. Orang bilang nggak usah terjebak. Nah, oke. Salmi nggak bisa apa? Oh tadi udah ya Ibu Salmi ya, maaf. Dari Mariam, dari penulisan judulnya kritik yang ditulis wartawan negatif Kak. Oke. Ini beda-beda ya, menarik. Jadi kalau yang saya tarik kesimpulannya dari pendapat teman-teman yang menganggap biasa aja, melihat dari sudut pandang, oh ini anak-anak yang nanya, jadi nggak aneh. Sementara dari Fahrul tadi ya, yang sudah punya background penilaian dia terhadap kinerja presiden selama ini, dia menganggap bahwa tulisan itu adalah sebuah sindiran, satir, bahwa kayak gini loh, lu ngapain aja sih selama ini, jadi sebuah peristiwa yang biasa saja, anak-anak nanya, ya memang anak-anak nanya biasa aja, itu peristiwa yang umum, tapi saya ini ada masalah sih ya dengan teman-teman, ada yang bisa, mungkin host ya, bisa sharing nggak beritanya, biar kita bisa lihat diksi-diksinya. Karena kalau saya yang sharing agak susah dari tadi nih, kayak ada kendala sinyal juga. Mungkin host bisa bantu nge-share screen beritanya mungkin kalau bisa ya. Jadi kalau teman-teman baca beritanya, itu memang kalau pendapat saya pribadi, itu memang kritikan yang sangat soft sekali, sangat-sangat soft gitu. Kayak dia sebenarnya netral, ada di tengah-tengah, tapi agak melenceng dikit ke ngeritik gitu, sedikit aja. Nggak mencong yang parah banget, tapi benar-benar sedikit derajatnya gitu. Karena di situ kalau teman-teman baca ada diksi yang mengatakan bahwa, jadi ini ada anak nanya, presiden ngapain aja, kemudian di situ ada tulisan Jokowi tertawa kemudian mengalihkan pembicaraan. Nah, kata-kata, mudah-mudahan saya nggak salah nih ya, karena saya udah baca berita itu tapi udah agak lama, tapi Saya bacakan boleh beritanya? Kenapa Mbak Bu? Saya bacakan, saya Oke, klik, boleh. saya bacakan. Ada bagian yang mengalihkan ya. bicaraan. Saya baca tulisan, iya. Iya. Saya bacakan ya. Bentar. Dalam momen Hari Anak Nasional 2021, Jokowi mengaku pekerjaannya lebih sering memimpin rapat dan mengecek infrastruktur. Oke, ini udah ada yang sharing. Bisa ke bawah lagi, pelan-pelan aja, biar nggak kelewat.
Oke, tiba-tiba saja terdengar pertanyaan dari seorang siswa, "Kok jadi ngapain aja?" "Ya Pak, ngapain aja?" Nah, oke, memimpin rapat. Nah, ini ada kata-kata Jokowi langsung mengalihkan kembali topik pembicaraan. Nah, ini mungkin ya, kok hilang? Ya, oke. Sebentar, ini ada ketutupan. Jokowi langsung mengalihkan kembali. Nah, kata-kata mengalihkan ini saya dari sudut pandang penulis ya, sama cukup ngerti sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Bisa tolong turun lagi? Kalau kita pakai kata-kata mengalihkan, itu konotasinya kita tuh kurang suka dengan pembicaraan sebelumnya. Beda dengan melanjutkan atau Jokowi langsung melanjutkan topik pembicaraan soal penanganan pandemi gitu. Pemilihan kata-kata melanjutkan dengan mengalihkan itu bisa beda persepsi. Kalau saya ngebacanya, ini saya pribadi ya, jadinya sebuah kritik karena itu diksinya itu mengalihkan bukan melanjutkan. Kalau mengalihkan kan ya itu kita tuh kurang nyaman dengan topik itu gitu. Jadi ya kita alihkan pembicaraan gitu. Nah ya itu dia Ibu Salmi, bahasa wartawan. Karena kita bicara tadi itu bagaimana wartawan membingkai membingkai sebuah peristiwa yang seharusnya netral dibingkai sama dia jadi sebuah kritik. Nah, apakah maksud wartawan itu sampai apa enggak? Ya itu tadi tergantung dari ideologinya pembaca dan pengetahuannya dia gitu. Ibu Sami dengan tadi siapa Muhtar ya, beda karena Muhtas dia ada di posisi, kita kasarnya aja ya, dia ada di posisi kontra, sementara Ibu Sami mungkin netral atau pro gitu. Jadi kita melihatnya dari sisi wartawan yang menulisnya ya, karena kita bicara media framing, bagaimana wartawan dan media memframing sebuah peristiwa gitu. Itu jadi kuncinya ya ini, mengalihkan kembali topik pembicaraan. Jadi ketika orang tidak nyaman biasanya dia akan, ini saya bukan ngomong tentang Jokowinya ya, tapi bahasa yang digunakan oleh si wartawannya. Sebenarnya kan bisa aja wartawannya nulis Jokowi lalu melanjutkan pembicaraan gitu. Itu bahasa yang lebih netral dibandingkan mengalihkan kembali topik pembicaraan gitu. Jadi ada semacam kata-kata yang ketika dibaca gitu ada tendensi-tendensi tertentu dari si wartawannya untuk menggiring bahwa Jokowi tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Apakah benar Jokowi tidak nyaman atau enggak, itu hal lain. Karena yang mau digiring oleh wartawan adalah itu, Jokowi kurang suka dengan topik seperti ini. Gitu. Yang mau diarahkan wartawan ke pembaca ya, gitu. Ini banyak, oke saya baca satu-satu ya. Otokritik, oke Fahrul lagi nih. Gitu teman-teman. Ada yang mau komentar yang agak beda dibanding yang tadi-tadi? Atau ada yang mau nanya? Halo Kak. Iya, siapa nih? Alif. Alif lagi, Alif. Oke. Izin melanjutkan yang barusan, ya Kak. Kalau misalkan wartawan ini kita bisa katakan hadir langsung dalam acara tersebut, acara sesi tanya jawab secara langsung atau misalkan melihat videonya dan memang pada kenyataannya Pak Jokowi ini mengalihkan yang kita ketahui kalau misalkan orang mengalihkan kepada yang tadi dijelaskan di sini ketika anak SD itu bertanya tentang menjadi presiden apa aja kerjanya apa aja, kemudian di sini Pak Jokowi langsung banting setir
berbicara tentang topik COVID gitu. Berarti di sini framing media itu tidak mengindahkan yang sebenarnya terjadi, tetapi lebih itu tadi Kak, menggiring opini, karena tujuan dari menulis ini ya supaya banyak membaca, supaya banyak orang yang membaca berita ini, kemudian ya tentunya menghasilkan track record yang bagus untuk perusahaan, begitu Kak. Nah, iya, tadi seperti yang saya udah kasih tahu ya di presentasi, ada yang namanya realitas objektif dan realitas media. Nah, itu ketika misalkan kita ada di situ langsung sendiri, misalkan ikut pertemuan di acara Hari Anak ini, ya mungkin kita ngeliatnya biasa aja, anak-anak nanya gitu, nggak ya itu peristiwa yang biasa aja lah gitu loh. Tapi ketika media menulis seperti ini, kok jadi kayak emang ya kayaknya wartawannya julid aja gitu, pengen kritik aja dengan nulis dengan nulis judul seperti ini. Kalau teman-teman lihat juga ada banyak media yang menulis seperti ini, judulnya juga ada yang mirip-mirip. Tapi kalau saya perhatikan yang agak sedikit julid, agak sedikit ya, karena ini tipis banget kritiknya, tipis banget. Kalau diksi-diksinya tidak diperhatikan, mungkin nggak akan ada yang kecuali yang tadi itu, yang memang sudah dari awal udah kontra ke kebijakannya Pak Jokowi gitu. Beberapa media juga nulis seperti ini juga, judulnya pun seperti ini kurang lebih, tapi isinya pilihan kata-katanya, penyusunan kalimatnya, penyusunan paragrafnya biasa aja, nggak seperti di Tirto ini gitu loh. Kalau Tirto agak sedikit lebih jelas gitu, walaupun tipis banget gitu. Jadi inilah yang namanya media framing, bagaimana dengan kata-kata tertentu dia bisa menguatkan. Jadi kalau orang-orang yang emang udah kontra dengan kebijakannya Jokowi, baca ini pasti dia akan menganggapnya yaitu menguatkan pendapatnya dia bahwa iya nih emang ngapain aja sih gitu loh. Apakah ini melanggar? Oke, bentar saya buka dulu. Apakah melanggar kode etik bila wartawan memframing suatu berita hingga timbul miskomunikasi bahkan konflik di medsos? Kalau konflik di medsos mungkin enggak ya, karena ini tipis banget kritiknya ya, soft banget. Tadi siapa yang bilang soft? Tapi kalau miskomunikasi juga kayaknya enggak. Ini lebih ke kalau untuk kasus ini enggak ya, tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu bisa jadi menimbulkan miskomunikasi, yang artinya kondisi di realitasnya dengan di medianya, yang dibentuk media itu jomplang banget. Apa ya kasusnya ya? Saya cuman yang kepikiran lagi-lagi Papua ya. Mohon maaf kalau contohnya itu aja. Sejauh yang saya amati, media-media mainstream narasumbernya kebanyakan dari Jakarta, dari pemerintah gitu. Kalau enggak ya TNI, militer lah gitu ya, presiden, ya pokoknya orang-orang Jakarta gitu. Jarang ada yang mengambil narasumber dari orang-orang Papua yang benar-benar paham gitu. Sementara kalau teman-teman baca media lokal di Papua, misalkan jubi.com kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa cek, itu beda sekali dengan berita tentang Papua yang ada di media-media mainstream. Nah itu itu bisa miskomunikasi, entah yang lebih dekat dengan kenyataan berita-berita di media mainstream atau yang lebih dekat dengan kenyataan yang berita-berita yang ada di jubi.com. Ya kita sebagai pembaca, karena kita nggak tahu kondisinya, mengandalkan orang-orang yang kita anggap punya kewenangan dan keahlian untuk memberikan kita informasi gitu ya, tapi ternyata mereka bertentangan, maksudnya yang Jakarta bilang ini, yang di Papua bilang begini, nggak nyambung gitu. Nah, kita jadi nggak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa sih di sana, mengapa ada pemberontakan gitu ya, kenapa ada pembunuhan segala macam gitu. Itu kita nggak tahu pasti karena ini beda-beda, yang ini ngomong begini, yang itu ngomong begitu.
pro dan kontranya terlalu jauh gitu. Nah inilah yang bisa jadi miskomunikasi itu sangat bisa. Tergantung ya tadi itu tujuannya media ini apa sih nulis gitu loh. Itulah makanya kenapa kita harus kritis. Teman-teman bisa lihat kalau soal Papua ya media-media lokal Papua tuh terutama Jubi ya yang sering jadi referensi orang-orang yang apa namanya yang mengkritisi sih bukan yang mengkritisi kebijakan pusat gitu. Jadi bisa sangat kalau miskomunikasi iya mungkin saya mesti hati-hati nih baca ininya. Mungkin miskomunikasi tapi saya lebih apa namanya lebih suka pakai kata-kata bahwa antara kejadian nyata dengan yang dibingkai media itu bisa sangat jauh berbeda atau bisa berbeda gitu aja sih gitu. Fahrul nanya kenapa wartawan nggak pernah berani usut kasus korupsi di Papua padahal di Papua termasuk daerah yang masuk. Nah itu lagi ini kita cuma bisa mengira-ngira ya. Saya lebih tepatnya hanya bisa mengira-ngira karena nggak tahu jawaban pastinya seperti apa. Tapi kalau cuma ngira-ngira doang gitu, nomor satu karena mungkin terlalu menyerempet banyak kepentingan dari mulai kepentingan bisnis, kepentingan politik, dan itu sangat sensitif. Perlu teman-teman tahu di daerah yang namanya wartawan, terutama wartawan lingkungan ya, itu banyak banget yang mati, dibunuh karena berita-beritanya. Jadi mereka kalau nulis korupsi, mungkin teman-teman tahu, saya lupa persis kasusnya seperti apa, tapi kalau seingat saya dia nulis kasus korupsi perangkat desa gitu, pokoknya lingkungan kecil deh, bukan yang wali kota atau apa gitu, tapi kades apa gitu ya, itu dipukulin wartawannya sampai mati kalau nggak salah itu. Itu biasanya satu politik daerah itu benar-benar liar banget. Itu wartawan bisa dipukulin, sementara kalau wartawan lingkungan hidup yang memberitakan memberitakan isu-isu yang sensitif ya, perusahaan-perusahaan besar kayak tambang, sawit kayak gitu-gitu, itu ada kasus kalau nggak salah. Teman-teman, saya agak lupa nama-namanya ya kasus-kasusnya, tapi ada beberapa wartawan yang dibunuh, ada yang dibuang ke laut kalau nggak salah, dibuang ke laut apa ke jalan gitu setelah dibunuh. Bisa kayak gitu, makanya kalau di Jakarta mungkin wartawannya nggak terlalu beresiko, tapi kalau di daerah, terutama wartawan yang mau mengungkap kasus korupsi pejabat daerah ya, atau ya itu tadi pengusaha-pengusaha yang bisnisnya besar, itu bisa nyawa taruhannya. Ada Udin itu kalau nggak salah kasus korupsi. Itu wartawan Jogja itu udah lama banget dia disiksa, disamperin di rumahnya, kemudian dibunuh. Ya kalau nggak salah kasus karena tulisan tentang politik kalau nggak salah ya. Itu kasus udah lama banget. Yang baru-baru juga ada, teman-teman bisa googling sendiri, terus aja wartawan dibunuh, itu biasanya di daerah dan kasusnya politik atau bisnis, karena tulisan mereka sangat sensitif gitu. Nah ini siapa nih? Fahrul ketemu anggota dewan di sana saat ke Papua 2014. Katanya di sana kalau di Papua takut wartawan liput kasus korupsi karena ada yang langsung hilang, hidupnya terancam. Iya benar. Di daerah terutama. Kalau di sini paling ya dilaporin gitu kan ya, karena namanya Jakarta kan sangat disorot ya. Ada dulu teman-teman mungkin ingat kasus Patra ya, Raffio Patra ya kalau nggak salah, yang dia dijemput paksa di rumahnya gara-gara mengkritisi apa ya, saya lupa kasusnya tuh. Dia dijemput, buku-bukunya diberantakin, diambilin, jadi tanpa ada surat penangkapan, tanpa ada surat penahanan, dia dijemput oleh si Raffia, kalau nggak salah ngomongnya orang-orang bertubuh tegap dan berambut cepak gitu ya. Dijemput, terus dia minta surat
penahanan atau surat pemeriksaan nggak dikasih kalau nggak salah. Akhirnya dia sempat nginep sehari atau 2 hari gitu. Terus akhirnya itu kan rame kan karena dia, cerita rame di, Twitter ya, di media massa, akhirnya ya dikeluarkan gitu. Tapi katanya sampai sekarang beberapa barangnya belum ada yang belum balik lagi ke rumahnya. Nah, kalau di Jakarta kan gampang ya, tinggal diajak ribut aja di medsos pasti orang-orang langsung rame, ya kayak kasus tiket Borobudur aja gitu. Eee, rame akhirnya ditunda gitu kan. Gitu, gampang. Sementara kalau di daerah ya orang taunya ya kalau udah, eee, ada yang speak up di media sosial atau enggak ada yang nulis beritanya, kayak kasus yang, ibu yang menuntut keadilan dari anaknya yang diperkosa berkali-kali ya sama, eee, aparat ya kalau nggak salah, aparat atau perangkat, apa, pejabat gitu. Itu udah bertahun-tahun setelah ditulis oleh Multatuli ya, Project Multatuli, itu baru agak rame tuh dibicarakan jadi viral gitu, gitu. Jadi, ya itu butuh ke keberanian untuk, eee, apa namanya, untuk menulis itu, gitu. Ada lagi, eee, yang mau nanya? Halo Kak, Ya, izin bertanya ya Kak. Kalau kalau dari apa namanya wartawan sendiri, ada gak sih Kak tempat untuk atau perkumpulan atau organisasi untuk bisa kita keamanannya tuh terjamin begitu Kak. Mungkin misalkan kita ketahui dari mahasiswa ini yang merupakan apa sambungan tangan daripada orang tua yang di rumah gitu, yang mengatakan kalau ya mahasiswa itu yang sekarang perlu apa namanya menggerakkan, perlu apa namanya perlu mengawasi bagaimana pemerintahan pada saat ini. Nah, untuk wartawan ini misalkan bekerja untuk perusahaan yang kontra begitu Kak, kemudian ingin menulis berita yang sedikit sensitif, uh, ada gak Kak? Maksudnya tempat yang paling aman gitu, atau jaminan atau dari petinggi-petingginya begitu Kak, untuk bisa apa namanya berpendapat begitu. Halo. iya, kalau terutama untuk mahasiswa ya, teman-teman pers jadi inget dulu pas demo Omnibus Law ya kalau nggak salah sempat ada yang hilang, apa namanya, wartawan pers kampus ya dari beberapa kampus kalau nggak salah ya, iya nggak sih? Ada yang tahu ceritanya nggak tuh? Kalau seingat saya sempat ada beberapa yang hilang gitu, setelah diusut-diusut ternyata dia memang diamankan tanda kutip oleh polisi. Nah, kalau saran saya sih buat teman-teman yang mau masuk pers kampus ya, teman-teman berserikat. Jadi, masuk saya jadi pers kampus tuh sebenarnya sayangnya pers kampus tuh belum dianggap sebagai, media. Mereka nggak masuk, jadi mereka nggak bisa dimasukkan dalam tidak terikat atau tidak diuntungkan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40. Itu, jadi kalau ada kasus-kasus tertentu, kalian nggak bisa treatment-nya gitu, perlakuannya nggak bisa diperlakukan sebagai wartawan, tapi sebagai mahasiswa. Karena ya itu, kalian nggak dihitung sayangnya sampai sekarang pers kampus tidak dianggap sebagai, dan tulisan-tulisannya tidak dianggap sebagai karya jurnalistik. Karena ya itu, kalian belum dianggap atau belum masuk ke dalam, belum dianggap sebagai media, secara hukum belum dianggap sebagai media. Itu satu. Kalau saran saya sekarang kan udah banyak ya organisasi kayak SafeNet ya, SafeNet atau VoiceNet gitu, yang mereka jadi organisasi ini melindungi orang-orang, terutama dalam interaksi di internet. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kasus kayak Raffio Patra itu, seingat saya yang menolongin dia itu aktivis-aktivis di SafeNet atau VoiceNet, SafeNet kalau nggak salah. Itu. Jadi
banyak-banyak ikut organisasi yang terkait jurnalistik aja. Jadi ketika teman-teman butuh bantuan, teman-teman punya koneksi ke sana gitu. Walaupun teman-teman nggak bisa dilindungi dengan undang-undang wartawan, tapi setidaknya teman-teman bisa dibantu oleh orang-orang yang paham dengan media dan punya koneksi dengan koneksinya lebih luas lah. Jadi lebih gampang dibanding teman-teman nggak punya koneksi kepada aktivis-aktivis itu gitu loh. Itu akan sangat memudahkan teman-teman kalau misalkan ya itu tadi tiba-tiba diamankan gitu ke kantor polisi karena yaitu mungkin ketika demo entah gimana gitu, mungkin teman-teman kan bawa kamera ya, bawa foto, ada bukti foto gitu, mungkin dianggap berbahaya atau gimana. Nah itu yang bisa teman-teman lakukan gitu, menghubungi menghubungi orang-orang yang dianggap bisa membantu. Yang pasti sih teman-teman harus tahu haknya dulu ya. Itu sih ketika kita sejauh yang saya tahu, saya kurang paham hukum, tapi sejauh yang saya tahu kalau kita dijemput gitu ya, mereka harus punya surat dari atasan, itu kita dijemput untuk apa, surat penahanan, kalau surat pemeriksaan itu untuk apa, itu harus ada. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak sinetron dibawa langsung ke kantor polisi gitu. Harus ada suratnya pun tanda tangannya juga jelas. Nah itu mesti dicari tahu tuh aturan hukumnya seperti apa gitu. Yang pasti sih itu harus tahu aturan hukum, kayak kita nggak bisa ditahan 1 kali 24 jam kalau apa gitu. Itu kayak gitu-gitu, teman-teman juga harus tahu itu gitu. Jadi ketika itu udah melanggar, teman-teman bisa mempertanyakan itu, kayak gitu. Ada lagi, saya sebenarnya mau nge-share bukan berita sih, tentang Borobudur ya, tapi ada yang bisa bantu saya host ya, minta tolong di di googling bisnis.com tiket Borobudur, minta tolong. Bisnis.com bisa tolong host. Nah, ini minta tolong yang tiket naik Candi Borobudur ekonom, minta tolong diklik. Ya, itu. Yang ekonom. 12, nomor 2. Ya. Nah, lihat ada link Candi Borobudur di bawah, pelan-pelan aja. Terus, ini tadi ya Borobudur nih, ada link yang bisa diklik di paragraf pertama. Ya. Nah, iya, coba klik deh. Itu harusnya ke berita-berita tentang Borobudur. Nah, bisa turun sedikit. Nah, ini jadi ya sampai sini dulu. Jadi ini teman-teman bisnis karena ini kan beritanya di running terus ya, ada terus gitu karena isunya kan lumayan panas gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat misalkan bisnis.com ini nulis berita framingnya atau nulis beritanya tentang apa aja, teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, ini bisa tolong ke atas dikit, scroll ke atas. Nah, ini Luhut, ini kayaknya netral ya. Kemudian turun lagi sedikit, lagi. Nah, ini ada berita tentang biksu, yang tadi biksu. Jadi bisnis.com ini kan media ekonomi ya. Jadi beritanya ada yang dari ekonom, bisa tolong dicek tadi di ini aja, nggak usah dibuka, cuman di scroll aja.
tadi kan ada berita, nah ini dari pariwisata ya, Sandi Uno, kemudian tadi mana ya yang berita tentang ekonom. Nah ini ada yang kritik, DPRD kritik. Jadi kalau teman-teman, nah ini dia, ekonom perlu dipertimbangkan lagi. Nah jadi ini karena dia media bisnis, jadi dia kalau saya perhatikan selain berita yang netral ya, berita netral dalam arti ya cuman komentar dari Luhut sebagai apa namanya pemerintah ya, perwakilan pemerintah. Biasanya kalau itu ya udah isinya ya pernyataan pemerintah aja netral gitu. Tapi yang menarik adalah untuk menanggapi pernyataannya Pak Luhut itu, media nih mengembangkannya kemana aja nih beritanya, nanyanya ke siapa, nanya-nanya ke siapa nih soal soal kenaikan itu. Nah, karena dia media bisnis, yang pasti kan dia nanya ekonom. Nah, dari judulnya kita udah tahu ya arahnya kemana, mereka lebih cenderung ke kontra, karena di situ perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian tadi ada juga dari mereka nanya ke biksu, ternyata biksu juga kecenderungannya kontra. Tadi ada kalau dari judulnya, tapi kalau dibuka itu mereka kontra. Kemudian ada lagi perbandingan tiket apa namanya 7 keajaiban, itu di bawah kalau nggak salah deh. Nah kalau teman-teman buka itu nah ini tiket Candi Borobudur 750.000, ini harga tiket 7 keajaiban dunia. Nah kalau teman-teman buka itu dari 7 itu 6 semuanya tiketnya di bawah Borobudur semua. Ada satu yang lebih mahal dan itu ditaruh di bawah. Jadi lagi-lagi dilihat dari cara wartawan itu menulis ya, yang ditaruh di bawah itu yang tiketnya lebih mahal. Artinya dengan penempatan posisi seperti itu, dia ingin menunjukkan bahwa ini Candi Borobudur mahal loh tiketnya segini, karena yang dari peringkat 1 sampai 6, peringkat atas, paling atas yang ditulis itu tuh murah-murah, jauh harganya gitu loh. Yang mahal cuma satu ini doang, dan itu Machu Picchu kalau nggak salah. Dan itu kan emang besar banget ya, gitu. Jadi dari peringkat pun itu bisa dilihat gitu. Kenapa nggak yang Machu Picchu aja? Karena Machu Picchu itu sangat-sangat terkenal. Kenapa nggak Machu Picchu yang nomor 1 gitu? Kenapa Machu Picchu yang paling tinggi taruhnya di bawah? Nah, kayak gitu-gitu. Penempatan-penempatan seperti itu yang bisa memengaruhi ketika kita baca, oh iya nih emang Borobudur kemahalan, ini pada murah-murah semua, segini-gini doang harganya, gitu. Jadi bingkai-bingkai seperti itu, angle-angle-nya, bingkai cara penempatan posisi itu juga bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu ide atau suatu peristiwa, gitu. Ekonom udah menolak, bukan menolak, kontra ya, biksu digambarkan kontra. Ini kayaknya sejauh ini sih belum, kalau saya nggak tahu, belum sampai scroll ke bawah, tapi kayaknya nggak ada berita yang pro ya. Jadi hanya ada berita netral, yaitu komentar pejabat. Nah ini udah 2001, berarti nggak termasuk ya. Ambil yang 2022 aja yang kontra-kontra, maksudnya yang tentang pro kontra itu. Jadi sejauh yang saya perhatikan nggak ada yang berita bisnis.com ini nggak ada yang berita yang pro ke kenaikan tiket. Yang ada hanya netral dalam arti hanya keterangan dari pejabat bahwa akan ada kenaikan, wacana kenaikan, kemudian berita yang lain isinya kontra semua, kontra kenaikan harga gitu. Jadi bingkainya kalau dari bisnis.com seperti itu gitu, nggak ada yang pro dengan kenaikan harga gitu. Itu aja sih yang mau saya kasih tahu. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik Kak. Kalau tidak ada, izin bertanya ya Kak. Oke. Iya Kak. Lalu apa tujuan media untuk membentuk opini publik ya Kak ya? Terima kasih Kak. Nah, iya. Tugasnya wartawan, tugasnya media itu kan
kalau idealnya gitu ya disebutnya pilar keempat demokrasi gitu ya. Media dan wartawan harusnya bisa memberikan melempar isu-isu apa sih yang penting buat kepentingan publik. Apa yang mestinya publik anggap itu hal yang penting, yang perlu disoroti, yang perlu dikritisi gitu. Itu tugas idealnya media gitu. Mengkritisi penguasa itu sih. Tapi pada kenyataannya kan karena media sekarang udah jadi industri ya. Industri berarti fokusnya mencari keuntungan gitu. Jadi tugas utamanya itu ya udah perlahan-lahan udah mulai terpinggirkan gitu. Itu. Tapi fungsi untuk mempengaruhi publik tetap ada. Walaupun mungkin menurut pendapat saya ya nggak sekuat dulu ya. Dulu kan media sangat-sangat menguasai pembentukan opini publik ya. Sementara sekarang kan udah ada media sosial, udah ada influencer. Orang lebih banyak lihat media sosial ketimbang baca berita. Opini-opini lebih banyak, pertempuran opini itu lebih banyak terjadi di media sosial dibanding di media. Karena sekali lagi media itu isinya kalau sejauh ini yang saya perhatikan lebih banyak itu tadi talking journalism. Jadi ya udah cuman ada pejabat ngomong, ada siapa ngomong udah masukin, udah nggak ada kita mengkritisi. Jadi siapa aja, nggak peduli itu orang penting atau nggak peduli itu omongannya masuk akal apa nggak peduli apakah dia sebenarnya valid untuk ngomongin isu itu atau enggak. Selama dia ngomongnya bacotnya itu kontroversial ya udah gitu loh. Kita tulis aja gitu. Jadi kayak siapapun gitu, pokoknya selama dia kontroversial, omongannya kontroversial, ya kita masukin aja, nggak peduli itu dia penting apa enggak. Ada idiom di luar negeri yang namanya stop making stupid people famous. Berhenti bikin orang-orang bodoh jadi terkenal gitu. Nah itu kadang-kadang media sulit untuk tidak membuat orang-orang bodoh dan pendapat-pendapat bodohnya terkenal, karena itu biasanya orang bodoh memberikan komentar yang kontroversial, yang mengundang kontra, dan itu yang akhirnya bikin orang Indonesia kan senang drama ya. Jadi kalau apa-apa yang kontroversial tuh pasti banyak yang baca, pasti banyak yang pengen tahu gitu. Jadi itu yang akhirnya ya itu dari talking journalism jadinya. Pokoknya orang ngomong apa aja ya udah tulis aja, terbitin aja, nggak peduli itu kita perlu perhatikan atau enggak gitu. Yang seharusnya diperhatikan malah nggak diperhatikan. Nah itu walaupun kekuatan untuk membentuk opini itu berkurang, tapi tetap aja media ya tetap punya kekuatan untuk ya itu tadi menggiring opini dengan ya itu tadi menjadikan orang-orang yang sebenarnya nggak penting itu jadi narasumber, muncul di TV, muncul di koran, muncul jadi narasumber, omongannya dikutip. Itu istilahnya kalau kita selalu nampilin orang gila gitu kan, mau nggak mau kita lama-lama akan ikut jadi gila gitu, kasarnya seperti itu. Jadi masih kuat cara media membentuk opini, karena ya itu media masih dibaca, media punya lingkup yang luas ya, yang mungkin nggak bisa di cover oleh citizen journalism gitu misalkan. Kalau citizen journalism kan terbatas ya cara kerjanya, mereka nggak bisa aksesnya terbatas gitu, sementara wartawan kan aksesnya nggak terbatas. Jadi masih kuat untuk membentuk opini masyarakat. Ini ada Fahrul ya, nanya, apa kaitannya media dan para buzzer dalam dunia framing? Nah ini ke tadi individu ya, jadi media itu kan ada organisasinya, ya ada redaksi gitu, sistem gitu ya, sistem redaksi, ada juga individu per individu yang artinya wartawan gitu. Nah wartawan ini kan juga punya ideologi masing-masing ya, punya ideologi masing-masing, latar belakang masing-masing yang tiap dari mereka beda-beda. Nah bisa jadi
buzzer ini, jadi gini, ini satu praktik yang umum ya teman-teman di media, saya ceritain. Jadi, untuk untuk wartawan-wartawan tertentu dan media-media tertentu, kita bisa bayar wartawan atau bayar wartawan sih. Jadi ini lebih ke praktik individu ya dibanding praktik, medianya. Kita bisa bayar wartawan untuk, tolong dong ini naikin berita ini, tolong dong naikin, si ini gitu. Nanti dapat duit yang sebenarnya duitnya juga benar-benar nggak seberapa gitu dibanding kredibilitas dan integritas wartawan itu gitu. Kalau beritanya mungkin berita yang tidak berbahaya buat kepentingan publik sih, ya mungkin masih bisa dipahami, mungkin. Tapi kalau yang tadi ini mengarah ke kayak buzzer ya, misalkan buzzer ini punya agenda tertentu, nih lo naikin ya di berita ini, gue bayar gini, itu bisa gitu. Jadi, ya itu, tapi ini praktik individu-individu ya, bukan medianya. Bisa aja bosnya nggak tahu gitu. Jadi lebih ke praktik individu-individunya. Kalau editornya atau, redakturnya jeli, bisa ngebaca gitu ya, kondisi, dia mungkin akan curiga. Cuman kalau ya itu tadi karena mungkin udah beban, terutama di online ya, kalau bebannya udah, jadi ini konteksnya online, kalau di koran sangat, walaupun ada mungkin ya, tapi kalau dibandingin online masih lebih, praktiknya lebih mudah dilakukan di online, karena online beritanya itu banyak dan selalu baru. Itu bisa seperti itu gitu loh. Jadi makanya saya bilang, teman-teman harus skeptis terhadap apapun yang muncul di berita, apapun medianya. Jadi, dalam kasus-kasus tertentu mungkin teman-teman bisa percaya media A, karena media A nggak punya kepentingan, di balik berita itu. Tapi dalam kasus tertentu bisa aja media A ini punya kepentingan. Sementara media B yang tadinya punya kepentingan di kasus A, tapi ketika di kasus B mereka nggak punya kepentingan apa-apa dan akhirnya beritanya lebih objektif gitu loh. Jadi, nggak ada media yang bisa kita percaya 100% gitu kasarnya. Jadi dilihat kasus per kasus. Kira-kira media ini wartawannya, atau, redaksinya, terkait nggak sih, punya kepentingan nggak sih dengan kasus yang lagi diberitakan ini. Kalau kira-kira misalkan pemretnya deket dengan si ini, ya itu, ya kita harus hati-hati ketika membaca berita-berita dari media itu atau dari wartawan tertentu gitu, karena bisa jadi ya, maksudnya selalu ada kesempatan untuk, agenda-agenda tersembunyi itu gitu. Intinya sih apapun bisa terjadi, jadi, apapun medianya, apapun beritanya, siapapun, wartawan yang menulisnya, kita sebagai pembaca ya harus, ya itu tadi, skeptis. Baca dari media yang, satu berita kita baca dari media yang berbeda ideologi gitu, buat, ngebandingin gitu. Kalau misalkan semuanya sama, misalkan pendapatnya, oh ya mungkin memang ada kebenaran di situ, tapi kalau udah beda-beda, yang satu framing-nya seperti ini, yang satu framing-nya begini, berarti itu patut dipertanyakan, kenapa kok bisa, kalau bedanya kok jauh banget gitu loh. Nggak ada mirip-miripnya, nggak, istilahnya kalau diagram irisan tuh nggak ketemu tuh di tengah-tengah gitu, bener-bener jauh A sama B, gitu. Gitu. Oke, Sirajudin. Berarti sosial media saat ini lebih mudah untuk melakukan framing terhadap opini publik ya, Kak? Seperti lewat postingan seseorang yang memiliki follower atau subscriber banyak yang membahas suatu fenomena tertentu dibanding berita-berita yang ditulis jurnalis. Iya, benar. Tapi sekali lagi, di media sosial kan masih terbatas ya. Jadi gini, di media sosial itu lingkupnya, masih terbatas. Tapi ketika, postingannya itu udah diangkat oleh media, nah itu bisa berkali-kali lipat efeknya. Penyebarannya tuh ibaratnya virus tuh udah
ke seluruh tubuh gitu. Kalau di media sosial mungkin ya yang punya media sosial aja yang tahu kan, yang tahu paling follower-followernya, teman-temannya followernya. Kemudian kadang kan kita walaupun nggak follow bisa ngelihat itu juga ya, entah kenapa algoritmenya bisa ngebaca itu. Jadi hanya sebatas di lingkungan media sosial itu aja gitu loh, masih terbatas keviralannya tuh masih terbatas lingkupnya. Tapi ketika udah masuk di koran, udah masuk di media gitu, ditulis oleh media, wah itu bisa makin panas gitu. Karena ya itu lingkupnya daya jangkau media untuk ke orang-orang di luar pemilik media sosial, pemilik akun media sosial tuh sangat luas gitu. Jadi makin menyebar lagi, yang sudah tersebar makin luas sebarannya. Ya itu dia ikut membentuk opini masyarakat. Menurut saya juga kepentingan orang-orang yang berada di sosial media dengan di media informasi. Iya gitu. Jadi apapun bisa terjadi sih sekarang, pertukaran informasi, kepentingannya makin lama makin besar gitu ya teman-teman. Jadi ya harus hati-hati aja sih baca. Kalau baca tuh yang bener harus digedein tuh sikap teman-teman kan mahasiswa ya, harus melatih daya kritisnya. Setiap membaca apapun, setiap melihat apapun tuh harus cek and recheck, harus cek ulang, apalagi cuman forward dari grup WA gitu kan, tuh banyak banget kan forward too many times kan, biasanya suka ada tuh ya. Jadi itu di forward udah banyak banget tuh, nggak tahu asal usulnya dari mana, pokoknya forward seolah-olah itu misalkan dari ahli kesehatan apa gitu, tapi kadang-kadang itu asal orang nempatin nama dokter, begitu kita googling nggak ada nama dokter ini atau enggak, dia udah bukan dokter atau apalah, pasti ada aja yang ketika di googling wah ini ngaco gitu, sementara itu udah tersebar ke mana-mana gitu. Lebih parah lagi kalau media ikut menyebarkan itu gitu, makin misinformasi deh kayak gitu. Fahrul, tanggapan terhadap media mainstream yang menjadi tandingan untuk media-media kapitalis. Media mainstream umumnya kapitalis ya, jadi mereka sekutu sih, bukan tandingan. Jadi media mainstream umumnya yaitu target utamanya ya mencari keuntungan, traffic harus tinggi gitu. Jadi ya sekutu sih. Kalau media independen, media alternatif gitu, kayak sejauh yang saya tahu sejauh ini baru ada Project Multatuli ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Tadi saya juga udah bilang, jadi mereka itu nggak ada iklan, uangnya itu dari pembaca-pembacanya. Jadi sistemnya tuh apa sih, donatur. Jadi mereka punya paket-paket donasi. Saya nggak tahu sebutannya apa ya, tapi intinya jadi kayak paket donasi berapa ratus ribu sebulan atau setahun. Nanti yang misalkan ngambil paket 1 gitu ya, mereka bisa ikut rapat redaksi secara online. Jadi di rapat redaksi itu wartawan-wartawannya membahas apa nih isu penting yang mau kita angkat, yang mau kita tulis. Nah itu pembacanya itu yang udah beli paket donasi itu, mereka bisa mengajukan ide. Menurut saya nih di pelosok sini ada isu yang bagus yang bisa ditulis. Nah jadi balik lagi tuh ke pembaca, balik lagi ke masyarakat. Apa yang dianggap penting oleh masyarakat itu bisa disampaikan gitu. Jadi bukan ngelihat dari apa yang lagi ramai dibicarakan, tapi mereka justru memunculkan isu yang orang nggak ada yang tahu isu itu di pelosok mana ada apa gitu, itu dari situ. Jadi uang-uangnya ya uang liputan, uang jalannya ya dari sejauh ini ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ada investor besarnya atau enggak, tapi sejauh ini saya tahu mereka dapat duitnya untuk liputan tuh dari donasi-donasi donatur yang beli paket-paketnya itu.
gitu, ada berapa ratus ribu gitu, ada yang cuma 50.000, dan mereka bisa ikut itu menentukan isu yang mau ditulis. Itu namanya media independen. Jadi masyarakat yang terjun langsung memilih, bukan wartawan, bukan maksudnya lingkup diskusinya tuh bukan cuma di kalangan wartawan dan apa namanya ruang redaksi media aja gitu, tapi udah ke masyarakat gitu. Gitu, teman-teman. Ada lagi? Yuk teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilahkan, mumpung masih ada waktunya. Udah nggak ada yang nanya nih kayaknya. Aman. Oke, baik Kak Ita. Jika tidak ada yang bertanya lagi, boleh minta tugas Kak Ita. Seperti biasa, seperti minggu kemarin, Oke. 2 minggu yang lalu, iya. Ya, saya minta teman-teman cari berita yang menurut teman-teman apa namanya di framing ya, framingnya entah itu positif, entah itu negatif, dan bisa cari perbandingannya. Jadi ada 2 berita. Mungkin teman-teman cari 2 berita yang bertentangan ya. Satu dipotret peristiwanya sama wartawannya dipotret secara negatif, yang satu dipotret secara positif. Pokoknya yang framingnya berbeda gitu. Peristiwanya apapun, bisa kejadian beberapa tahun yang lalu juga bisa, apapun aja, kasusnya juga apapun aja, medianya juga apapun aja, bisa media apa namanya media mainstream Jakarta gitu ya, bisa juga media lokal atau media kampus juga bisa. Pokoknya isu yang sama tapi di framingnya berbeda, baik itu berbeda banget maupun ya berbeda tipis-tipis, tapi pokoknya beda, yang satu mencong ke kanan, satu mencong ke kiri gitu aja. Jadi perbandingan ya 2 berita, dan dijelasin bedanya apa, kenapa mereka berbeda gitu. Oke, baik Kak Ita, terima kasih. Oh iya, mengenai tugas kemarin yang 2 minggu lalu itu bagaimana ya Kak ya? Apakah sudah dikoreksi atau bagaimana? Nanti kalau udah kekumpul semua sama yang media framing ini, nanti saya kirim. Jadi barengan aja sekalian ya, karena kan orang yang ngirim sama gitu ya. Jadi nanti biar sekalian aja orangnya langsung nerima dua evaluasi sekaligus gitu. Gitu. Oke, baik Kak Ita, terima kasih banyak. Sebelum acara ditutup, dari Kak Ita boleh closing statement sebentar Kak Ita? Oke. Ini ngulang-ngulang aja ya soal membaca media. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kritis ketika membaca sebuah berita, apapun beritanya, terutama sekarang kan udah mau pemilu ya, udah apa namanya, udah makin banyak wacana apapun itu gitu yang panas datang dari mana aja, dan ini selalu jadi pertengkaran, apa maksudnya isu publik tapi jadinya masuk ke wilayah domestik gitu, suami istri berantem, pacaran berantem, adik kakak berantem gara-gara beda pilihan gitu. Jadi apa namanya, saya berharap teman-teman udah tahu sedikit tentang media framing, gimana satu peristiwa yang netral bisa ditulis dengan sudut pandang yang berbeda-beda oleh wartawan yang berbeda-beda juga. Jadi moga-moga teman-teman bisa lebih bijak dalam membaca atau mempersepsikan sebuah berita itu. Jadi bukan ilmu yang ada di sini yang saya kasih walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan bisa tetap apa namanya, tetap nyantol gitu ya, nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, gitu aja sih. Harus kita mulai dari kita sendiri yang aktif memilih mana yang bisa kita percaya dan mana yang sebaiknya diabaikan aja. Gitu aja.
minta maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata, salah-salah kasih kasus, menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi ya. Saya terutama lebih bijak dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Gitu aja, Alfiani. Baik, Kak Ita, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa dengan tema media framing ini. Baik, acara selanjutnya adalah kita tutup acara kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Baik, kepada kakak panitia boleh dibantu ya. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam. Bu Salmi, Kak Rizky Amalia, Kak Nurul, Sofia, Farid, Arifah, Fahrul, Putria, Raline, Salwa, Fahri, Aklima, ayo dipersilahkan untuk on cam. Untuk panitia boleh dihitung ya. Baik, Kak. Oke, kita slide 1 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, slide 2. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih panitia. Untuk itu saya Alfiani Fatimah Zahro selaku moderator pada malam hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf bila banyaknya kekurangan, kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Burung cendrawasih adanya di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita kembali berjumpa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita. Jangan lupa ya teman-teman, kita masih ada 2 pertemuan lagi. Dimohon kehadiran. Dan jangan lupa mengerjakan tugas ya teman. Info tugasnya bisa di-share di grup Kak nanti ya, minta tolong. Iya, baik Kak. Akan kami share. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dimohon kehadirannya untuk sesi keempat dan kelima. Insya Allah, oke Kak, terima kasih. Terima kasih teman-teman.